Apa ditinggal nikah? Pernah gua. Oh pernah ditinggal nikah. Jadi gue sama siapa? sekarang kalau ditinggal sama siapapun tuh udah biasa aja karena yang paling tinggi udah gue cobain. Ditinggal nikah. Sayang juga ibu lu. Gua bilang. Karena gue harus berterima kasih sama ibu lu. Ya, dulu jadi diri gue sendiri nggak mau kayak soal alim atau apa. Udah buat gue beragama ya gue santai aja gitu. Gue minta tolong juga sama Nabi. Ya Rasulullah tolong dong gitu kan. Nih hati lagi hancur banget gitu. Akhirnya gue dituntun ketemu cucunya. Ya gue jadi banyak ngeluarin karya tentang ditinggal nikah gitu. Gua kira kenapa? I bet you'd stick your head in fire. Just behold me. You are too stupid to realize you got a demon sticking to us singing holiness and got me a live one. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi di Maya Al-Adul TV. Huha, kali ini aku kedatangan tamu sepantaran, tapi beliau juga berprestasi di bidang entertain, acting, dan juga di bidang agama. Beliau nih tokoh muda, public figure muda, tapi cocok banget jadi suri taula dan masa gini. Kita sambut Syakir Daulay. Halo semuanya. Welcome Huha. to Maya Al-Adul TV. Huha gitu. Oh, Huha. Kenapa Huha? Tahu nyokap gue Nggak tahu, bikin, oke. gue ikut aja. Kayaknya biar ini aja, biar Bukan- ngebangkitin semangat aja. Iya. Huha gitu. Ku patuh aja sama nyokap. Oh, Gitu. maksud- Huha. Gitu. Oke. Syakir, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kan Covid lagi tinggi-tingginya ya. Iya. Tapi alhamdulillah sih sehat-sehat aja Sehat, anak keluarga sehat ya. Kalau boleh tahu syarat mutlak buat cowok nih ya. Nah, Syarat mutlak buat mau nikah muda itu apa sih kira? sebenarnya nikah itu kan tentang kesiapan ya. Kesiapan. Iya, kayak lu mau sholat harus tahu ilmunya juga gitu. Kayak lu mau sholat zuhur tapi lu mau cepet-cepet sholat zuhurnya jam 10 gitu ya, nggak bisa gitu. Jadi lu harus tahu ilmunya, kapan lu siapnya, dan itu pasti kita sendiri yang lebih tahu kapan siapnya. Jadi nikah tuh syarat mutlaknya sebenarnya siap secara zohir sama batin, maksudnya secara luar Rohani. dalam. Iya, iya. Jangan ngambil keputusan karena orang lain. Ada kan yang karena disuruh orang tua misalnya, atau enggak gara-gara ngeliat temen yang pada nikah dia jadi nikah juga gitu. Itu menunjukkan dia tuh belum berprinsip gitu. Oke. Kalau lo nikah lo harus sudah jadi cowok yang berprinsip. Kalau menurut gue ya, ini secara apa sih ya? Secara anak mudanya lah. Kita nggak ngomongin hukum dulu. Kalau hukum mah sebenarnya ya lu udah balik, lu udah boleh nikah gitu. Itu kalau secara hukum. Tapi kita balik lagi nih, kalau secara manusiawinya, ini kan kita orang kan sekarang jadi salah tafsir bahwa nikah tuh lu pegang-pegangan halal, peluk-pelukan halal gitu kan, cium-ciuman halal. Nikah tuh bukan cuman itu doang, tapi gimana lu yang biasa bawa cewek ke mall buat nonton bioskop. Nah, ini nikah nih lu harus bawa cewek ini, anak-anak lu ke surga gitu. Gimana lu udah siap belum itu dengan semua hal itu gitu. Jadi bukan sekedar lu bawa cewek lu nonton halal, lu bawa kemana-mana halal, tapi lu bisa nggak bawa dia ke arah yang lebih baik, ke arah surga gitu. Jadi syaratnya sebenarnya siap sih. Siap, itu dalam agama siap berarti ya? Iya. Nggak ada minimal punya penghasilan tetap gitu. Kalau itu Nggak ada, bahkan nggak ada. dalam agama kita dibilang nikah tuh pembuka rizki gitu. Tuh kan nyautin di belakang tuh. Berarti kalau misalkan gue nikah nih karena belum penghasilan belum stabil nih. Itu Jadi gini, itu menurut lu gimana? Kalau pemikiran seperti itu kan banyak anak muda zaman sekarang, mungkin juga termasuk gua gitu ya. Nikah tuh ya harus finansial dulu stabil. Itu gimana menurut lu? nah kalau memang yang lu mau nikahin keluarganya sangat-sangat ekstrim, maksudnya sangat-sangat perhatian di wilayah finansial, ya dua caranya. Kalau nggak lu bener-bener siapin finansial lu, kalau nggak ya lu berusaha yakinin gitu bahwa finansial tuh bukan masalah utama untuk menikah. Tapi kan sekarang orang susah kan kalau harus ngeyakinin apa segala macam. Kalau gue pribadi tuh pengen nikah memang di saat finansial gue udah cukup, bukan banyak tapi cukup. Yeah. Di saat finansial gue udah cukup, sama
gue sih pengen ngikutin sunnah Rasulullah di umur 25 karena Oh, cowok sunnahnya gitu? cowok itu matangnya di umur 25. Jadi sebelum umur 25, jadi gini, nikah itu kan menyempurnakan separuh agama lu. Nah, lu sempurnain dulu nih separuh yang sebelumnya. Kalau lu yang separuh sebelumnya lu belum sempurnain, Separuh sebelumnya tuh kitanya gitu. iya, maksudnya dengan agama lu, terus dengan kepribadian lu gitu ya kan. Baru kalau udah separuhnya yang awal sempurna, baru lu sempurnain lagi separuhnya. Kan nikah itu kan menyempurnakan separuh agama. Ini Iya. baru kenal agama, belum ada separuh, mungkin baru segini gitu, udah langsung nikah. Jadi itu yang bikin orang kemudian kaget, wah kok gini, ah ribet nih Islam. Jadi dia kaget sama nikah, sama syariat Islamnya sendiri. Karena apa? Karena dia sebenarnya belum menyempurnakan separuhnya gitu. Jadi lu harus sempurnain dulu separuh yang sebelumnya. Jadi nggak selamanya ketika lu pacaran, ya kita akuin lah, mungkin anak muda sekarang susah kalau nggak cinta-cintaan sama cewek. Pasti adalah kita orang yang kita cintai gitu. Tapi nggak harus dengan buru-buru menikahi dia. Cara mencintai orang yang kita cintai juga dengan salah satunya kita mengupgrade diri kita dulu. Oh, gue mau serius sama dia nih. Berarti apa aja yang harus gue upgrade? Finansial gue, ilmu agama gue. Terus nanti ketika gue jadi sebagai ayah gimana? Jadi persiapin dulu tuh ilmunya. Ya. Karena pernikahan nih perjalanan yang panjang gitu. Panjang banget. Ketika orang Tadi tahu, mana ya? ketika orang tahu lu mau pergi ke Papua misalnya, lu nggak mungkin cuma siapin satu baju kan. Nah itu juga, ketika lu mau nikah, lu tahu perjalanan panjang, lu juga nggak mungkin cuma nyiapin satu ilmu, cuma modal lu bisa sholat 5 waktu doang, nggak mungkin. Kayaknya orang kan sekarang, wah gue udah bisa sholat 5 waktu di masjid, langsung nikah, bukan itu. Tapi rumah tangga bukan cuma tentang diri lu yang baik, tapi gimana lu bisa membawa pengaruh baik juga buat nanti keluarga lu. Dan kalau nikah bukan cuma ceweknya kan, lu gimana harus ngeliat keluarganya, lu lihat Kita saudara-saudaranya. juga menikahi keluarganya ya. Nah, jangan lu nikah karena lu cinta doang sama dia, tapi lu harus nikah karena memang lu siap, lu klik sama dia, sama keluarganya dan sama saudaranya gitu. Entah, berarti nggak, sunahnya emang 25 ya? Itu sunah? Sunahnya Itu 25. Basic dari mana sumbernya? Hadis atau? Iya hadis. Kan Nabi SAW ketika nikah sama Sayyidah Khadijah kan umur 25. Oke. Karena itu saat matang-matangnya cowok gitu. Tapi sebenarnya dalam agama ya syaratnya siap aja, siap Iya. itu secara ilmu agama, Secara ilmu secara agama. jasmani rohani. Iya, bahkan Sayyidina Ali juga umur 21 nikahnya. Umur 21 sama Fatimah. Sama Fatimah Zahra. Ya, Fatimah Zahra umur 21 ya, berarti gua tahun depan tuh. Wih. Segua berarti. Wah, tapi kan kalau Sayyidina Ali kan yang ngajarin langsung. Oh, Sayyidina Ali tuh sampai Nabi beda. bilang, Beda nih dong. apa ilmu tuh pintunya di dia gitu. Jadi ya udah dia umur 21 juga ilmunya udah banyak banget. Iya. Nah, Kir, lagu lu kemarin kan kalau gue liat video klipnya itu menceritakan orang yang tinggal nikah ya. Hah? Apa sih? Iya, Lirik tinggal itu? nikah. Orang Iya, yang tinggal aku bukan nikah. jodohnya kan. Aku bukan jodohnya. Apa yang ada di pikiran lu ketika cowok yang ditinggal nikah sama pacarnya? Yang nggak jodoh. Yang nggak jodoh gitu ya. Nggak jodoh ya. Banyak banget loh anak-anak muda apalagi di Indonesia tuh yang ditinggal nikah gitu ya kan. Itu tuh kalau boleh tahu terinspirasi dari mana sih lagunya? Gue sebenarnya pernah ditinggal nikah. Apa ditinggal nikah? Pernah gua. Oh, pernah ditinggal nikah. Jadi gue sama siapa? sekarang kalau ditinggal sama siapapun tuh udah biasa aja karena yang paling tinggi udah gue cobain. Ditinggal nikah. Iya, jadi gue Siapa? Sama siapa? ada orang lah. Inisial bukan siapa? bukan Inisial deh, inisial. Kepo gua. inisialnya Kak lah. Tapi dia bukan entertain. Gue dulu Kak kamu. Inisial aku suka sama orang. Inisial Kak siapa kamu? Iya. jadi dulu gue tuh sempet suka sama dia dari SMP ya, SMP. First love. Oh, first love. Di atas berarti. Apa? Di atas. Di atas umur lo. Enggak, sumuran. Sumuran gila gak sih ditinggal Oh, nikah iya. sumuran. Gila. Terus gue bilang sama orang tuanya, gue nggak mau kalau suka sama anak orang tuanya nggak tahu, gue bilang. Terus kata orang tuanya, ya udah kalau kamu suka, dia waktu itu agak broken sih sama orang tuanya. Kalau kamu sayang, kamu suka sama anak ibu, kata dia, kamu ubah dia. Oke, gue bilang. Gue okein tuh.
kasih waktu, gue bilang. Ya udah tuh, akhirnya setahun gue ubah dia, sampai kemudian dia hormat sama orang tuanya. Ya kan banyak tuh cewek-cewek yang lu kasih apa ilmu-ilmu agama gitu yang ringan. gue bilang, gue nggak mau nanti punya anak yang dia nggak sayang sama ibunya, dan gue nggak mau deket. Gue bilang gue nggak mau suka nih sama satu cewek yang dia nggak hormat sama ibunya, sedangkan nanti dia bakal jadi seorang ibu juga. Gue bilang, kan adik-adik banyak, bukan berarti kamu nggak diperhatiin orang tua kamu nggak sayang. Kalau orang tua kamu nggak sayang, nggak mungkin sekarang kamu disekolahin di ini apa segala macem. Orang tua kamu juga manusia, nggak bisa dia 24 jam buat kamu gitu. Dia kan banyak cewek-cewek sekarang ngiranya orang tua gue nggak sayang sama gue. Iya, gue sempet juga ada di fase itu, cuma ternyata salah gitu. Rata-rata salah sih, Salah. karena kadang kita harus support juga sih apa yang lagi dipengen sama Itu orang tua. kalau menurut gue keadaan kita lagi nggak bersyukur aja sih. Iya. Ketika lagi nggak bersyukur, Sama lagi jealous paling. ya mungkin ya. Terus Iya. setan-setan ini kan senengannya godain kita buat negatif thinking ya kan. Bener. Negatif thinking terus akhirnya, oh kok gue nggak disayang sih. Mungkin gitu kali dari pengalaman gue. Iya, sampai akhirnya gue bilang, Iya. kalau lu sayang sama gue, gitu, sayang juga ibu lu. Gue bilang, karena gue harus berterima kasih sama ibu lu. Ya dulu Iya. Iya. rayuan-rayuan tipis lah. Iya. Iya. Karena gue berterima kasih sama ibu lu. Coba kalau nggak ada ibu lu, gue nggak bakal bisa nemuin orang secantik lu, gue bilang. Iya sih. Sampai Maut. kemudian dan sampai pembalannya. kemudian dia itu hormat lah sama orang tuanya. Terus orang tuanya challenge lagi yang kedua, coba bikin anak saya hafiz, kata dia. Cewek tuh. Cewek, karena waktu itu gue kenalnya di pesantren juga, tapi dia nggak jarang banget, pokoknya males-malesan lah ngafal Qurannya. Sampai gue bikin dia hafiz 30 juz. Oh. Hafizom. Nah, pas sudah sempurna kayak gitu tuh, udah cakep. Dulu dia termasuk primadona pesantren juga. Hormat ibu, primadona, hafizah, apa kata Udah jadi hafizah lagi ya kan. Udah. Gue yang penuh harapan. gue yang orang be yourself aja, jadi diri gue sendiri, nggak mau kayak soal alim atau apa. Udah buat gue beragama ya gue santai aja gitu. Nggak pengen yang pakai gamis gini. Nah akhirnya banyak lah datang lamar dia segala macem. Lu gimana dong? Lu gimana dong? Nah awalnya gue santai. Terus gue lagi ada masalah, gue cerita ke temen gue. Gue udah lama nih sama dia gini-gini, tapi lagi ada masalah gini. Gue cerita ke temen gue. Temen gue yang gue ceritain, tahu gue lagi ada masalah, suka sama dia, dilamar. Salah, jangan pernah cerita soal cewek ke teman cowok tuh jangan pernah deh. Iya, udah akhirnya gila, gue nggak nyangka kan, anjir dilamar temen gue kan. Gue sempet shock juga tuh anjir. Akhirnya temen lu yang lamar. Akhirnya temen gue yang ngelamar. Dengan dia, ya memang dia punya pesantren, punya apa kan. Gue waktu itu yang, maksudnya gue emang waktu itu belum punya apa-apa. Karena apa? Gue ngasih waktu gue buat ngubah dia, ngerti nggak? Ya pupus berarti ya. Akhirnya, maksudnya dia emang udah punya pesantren, udah punya apa gini-gini ya. Karena memang dia fokus sama naikin diri dia gitu. Tapi kan gue selama 4 tahun itu, 4 tahun kerja. 4 tahun Itu nggak ada hubungan apa-apa tuh? gue keluar dari bukan keluar sih, gue kadang izin dari pesantren, terus gue korbanin waktu main gue buat ngubah dia. Pas udah keubah, nih teman gue akhirnya deketin ibunya kan. 2 hari kemudian, pokoknya baru kenal 2 hari lah dilamar, tapi karena emang jodoh ya. Ya udah, akhirnya gue ikhlasin, sampai gue yang minta sama dia terima. Gue yang minta dia terima. Jadi karena saking gue nggak tega, dia nangis mulu kan. Sampai Nangis sekarang udah kenapa bahagia dia. Nangis kenapa dia? Ya nangis lah dia. Jadi dulu gue sempet pas dia udah hafizoh, gue bilang kita nggak usah ketemu dulu deh. Nanti kasihan Quran kamu gitu, kasihan Qurannya ya kan, kalau kita pacaran. Nanti setahun lagi kita ketemu baru. Udah. Kenapa lu kok pakai gitu? Karena gue juga waktu Unik itu kan juga. mau fokus karir juga. Gue waktu itu mau fokus karir. Yeah. Dan dia biar fokus Qurannya dulu dah. Iya. Udah setahun Kan ketemu. bisa gitu seminggu sekali ketemu. Ya nggak, tapi by phone tetap. Oke. Tapi dia di Sumatera waktu itu. Akhirnya pas udah setahun Lebaran gue ketemu lah. Wow, lagi kangen-kangennya tuh kan. Lagi kangen-kangennya, terus gue bilang gue sekarang ini di sinetron, di entertain gitu-gitu, nggak mau dia. Oh nggak mau sih orang yang Sedangkan gue
ya harus berada di sini untuk apa? Untuk siar sebenarnya kan. Karena gue dulu awal gue ke entertain itu nggak terduga. Jadi gue lagi main di pesantren, tiba-tiba ada penulis sama sutradaranya main ke pesantren karena ngelihat gue ngaji di TV waktu itu ya, acara pesantren. Jadi pengen gue yang main karena waktu itu filmnya tentang hafiz Quran gitu kan. Gue waktu itu nggak pernah apa, cuman karena gue lagi bosan di pondok, asik nih syuting ketemu artis gitu ya kan. Akhirnya diizinin sama guru gue. Nah ternyata di film ini akhirnya banyak produser yang ngontek-ngontek gue juga. Terus gue tanya lah sama guru gue. Akhirnya kata guru gue, ya silakan Syakir. Kalau Ternyata baik. kalau teman-teman kamu nih nanti abis selesai dari sini jadi ustadz tuh udah banyak katanya. Jangan jadi lampu di tempat yang udah terang, tapi kamu harus jadi lampu di tempat yang gelap, yang memang butuh penerangan. Udah, biarin kamu di dunia artis saja. Kamu siarnya di situ. Betul butuh penerangan ya di dunia Iya, artis. jadi kalau emang lu- butuh penerangan. Sebenarnya gue nih nggak terlalu gimana sama dunia entertain. Gue orang yang hidupnya santai. Selama gue bisa ngopi ya kan, gue bisa santai itu gue santai. Tapi karena gue ingat pesan guru gue, kalau lu jadi lampu di tempat yang udah terang, itu biasa. Biasa. Tapi kalau lu bisa jadi lampu di tempat yang gelap, wah itu baru keren. Itu baru lu efeknya tuh kelihatan. Udah dari situ baru kemudian gue lanjutin dunia entertain gue. Tapi niat utamanya untuk siar ya. Nah, tapi akhirnya ketika tinggal nikah gue kalut. Kalau tuh 2 bulan gue nggak move on syuting, nggak apa. Pokoknya move on gue berapa lama tuh baru move on? move on lumayan cepet sih, karena di saat gue terpuruk itu gue minta tolong juga sama Nabi. Ya Rasulullah tolong dong gitu kan. Nih hati lagi hancur banget gitu. Akhirnya gue dituntun ketemu cucunya. Habaib kan, para habaib. Terus sampai gue nemuin satu guru, Habib Hasan Ja'far As-Segaf. Baru di situ gue curhat tuh habis. Karena waktu itu nggak ada yang bisa nerima curhatan gue. Teman-teman juga pada ngecengin apa segala macam. Iya, yang paling benar ke guru spiritual. Guru spiritual, gue datang ke beliau. Karena beliau ulama juga. Akhirnya gue dinasehatin lah bahwa ya emang jodoh tuh udah ada ketetapannya masing-masing, bukan karena teman, bukan karena apa, bukan karena ditikung, tapi karena memang dia bukan jodoh kamu. Dan nanti kamu akan tahu sendiri kok kenapa dia nggak baik buat kamu gitu. Karena waktu itu kan gue kayak doanya kenceng apanya, tapi kok masih nggak dikasih juga. Gue sempet down juga tuh sama Tuhan, kok Tuhan Ya, gini sih. Wajar, sering banget tuh gue tuh gitu. Iya, tapi ternyata sampai di situ tuh gue banyak pelajaran hidup, sampai lahirlah Ijo Tomat tuh, Ikatan Jomblo Terhormat. Jadi buat gue, salahnya gue waktu itu gue ngasih cinta gue 100% buat dia. Ya namanya first love. First love namanya gitu. Tapi ya hikmah dari ditinggal nikah, ya gue jadi banyak ngeluarin karya tentang ditinggal nikah gitu. Gue kira kenapa. Oke deh. Gitu. Itu cukup menginspirasi, semoga yang nonton Dan hikmahnya juga terinspirasi. waktu itu gue jadi kalau ngubah orang tuh jangan karena sesuatu, harus lillahi ta'ala gitu. Iya. Ngomong soal prinsip nih, kemarin lu tuh sempat berdakwah yang gue lihat keren juga. Mengutarakan sesuatu itu harus balance. Itu maksudnya apa? Kalau misalkan gue boleh tanya, karena sesuatu itu boleh balance, gue sebagai pendosa nih, itu gue nangkepnya beda gitu. Oke, Nah. berarti dosa sama pahala harus balance nih. Nah ini seru Nah, nih. correct me if I'm Udah wrong. tadi ngomongin nikah gue deg-degan nih kalau ngomongin Correct ini, me ayo dah. if I'm wrong gitu. Gimana berarti maksudnya harus balance kan menurut lu? Nah, gue sebagai orang yang punya suka nangkep informasi ini liar gini. Nah, gue nangkepnya berarti semua harus balance gitu. Dosa, pahala harus balance. Gimana dong? Bener gak? Gini. Kebaikan, kejahatan oke harus balance. Ibadah, maksiat harus balance juga dong. Iya. Ayo. Sebenarnya kemarin gitu gue di Instagram kadang suka kasih cuitan-cuitan buat anak muda yang bikin mereka itu nggak putus asa. Karena yang bikin orang itu jatuh, orang itu rusak itu putus asa dia. Dan itu kerjaan siapa? Setan. Setan. Putus asa itu kan kafirnya nyata ya kan bahasanya. Sedangkan kan Allah bilang jangan pernah putus asa dari rahmatku. Jadi ketika orang nih, kata setan nih awalnya kan, udah cobain aja dikit. Pas udah kita cobain, wah ini dosa lu gede nih.
Jadi lu diprovokasi sama setan, dosa lu gede, lu nggak bakal diampunin segala macam. Udah lu tambahin aja gitu. Itu karena apa? Semua berawal dari keputusasaan. Dan keputusasaan itu berawal dari lu nggak kenal sama Tuhan lu. Kalau gue itu udah ngejalanin agama yang kayak, ya gue punya salah gitu. Tapi gue juga punya Tuhan yang Maha Pengampun dan rahmat Allah tuh luas gitu. Makanya gue bilang sama anak muda tuh balance. Karena buat gue gini, kadang kan anak muda tuh bilang mau tobat maksiat lagi, susah banget gitu kan. Iya, baru gue tanya, gue tuh udah berkali-kali, 3 kali lebih kali. Tobat nih, udah sholat sunah tobat, sholat sunah wudhu, aman nangis-nangis tuh. Iya. 3 hari keempat masturbasi lagi. Iya. Terus lagi tobat lagi. Seminggu berhasil tobat tuh, sholat tepat waktu, ke masjid. Hari ke-8 masturbasi lagi. Iya, karena gimana mau karena tobat, sudah tobat lagi gitu. itulah manusia memang diciptakan. Gimana terus akhirnya? Ya kakek kita aja ibarat kata Nabi Adam punya salah gitu. Karena memang manusia itu diciptain punya salah. Kata Allah, kullu bani Adam khoto. Jadi setiap keturunan Nabi Adam tuh pasti melakukan kesalahan. Tapi sebaik-baik dari mereka adalah yang selalu membersihkan dirinya dan memperbaiki dirinya. Jadi anak muda yang keren buat gua ya, itu bukan anak muda yang nggak pernah salah di masjid mulu. Buat gua juga kurang banget tuh. Iya, Anak muda di masjid mulu apa segala macem. Bagus di masjid mulu, cuman kadang kan jadi kaku atau apa. Buat gua anak muda yang baik tuh bukan anak muda yang nggak pernah salah, tapi dia nggak pernah bosen memperbaiki kesalahannya. Motor yang baik, ketika lu punya motor, lu nggak bisa sekali servis tuh motor sampai lu mati nggak pernah rusak lagi. Jadi makanya gue bilang balance sama anak muda. Lu jangan tinggalin Tuhan lu karena lu maksiat. Kan Karena di banyak saat tuh anak muda tuh yang gitu kan. Iya. Gue mau sholat ngapain? Orang gue mabok gitu. Salah padahal gitu ya, nggak boleh ya. nggak boleh karena Kalau lu mabuk pun ya lu harus sholat gitu. Bener, Tapi lu harus sholat mandi junub tetap. dulu. Mandi junub dulu tetap. Tahu nggak mandi junub gimana? Tahu Mandi dong. junub tuh gampang. Anak muda nih gambarinnya Kan cuman- mandi junub susah, gimana padahal niat doang kan hawa itu niat gitu. dalam hati. Ya. Ya Allah, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Boleh bahasa Indonesia, udah sama banjur seluruh tubuh lu kena air udah kelar. Udah. Kayaknya kan kalau mandi tuh harus pakai sabun harus apa? Enggak, kalau secara hukum mandi wajib Air, tuh cukup semua badan lu terbasuh. Ya, sampai ketek-ketek sini-sini gitu-gitu terbasuh semua, lu udah sah lagi buat sholat. Berarti ya, yang membuat kita nggak jadi harus mandi junub itu selain keluarnya air mani, Minum alkohol, alkohol ya, alkohol, narkoba, apapun itu. Iya. ya. apapun Terus, itulah. Pokoknya yang kira-kira dosa besar banget. Gitu. itu harus mandi junub ya. Soalnya banyak tuh teman gua. Dulu gua juga waktu masih minum, gua nggak tahu gua tangan-tangannya kalau sekarang gua udah stop kan. Alhamdulillah. Mandi nggak ya gitu. Ternyata ada yang bilang mandi, ada yang bilang enggak. Gue bingung. Akhirnya gue mah bilang mandi aja deh. Maksudnya etika adabnya mau ketemu Ada. Tuhan kan. Iya, benar itu adab. Kalau lu mau ketemu presidennya lu harus bersih-bersih Iya, dan rapi-rapi. gitu. Apalagi yang nyiptain presidennya. Mm-mm. Jadi Nah. gitu anak muda banyak yang ninggalin Tuhannya karena maksiat. Gue tuh sebenarnya dulu sempat kayak gitu, tapi gue ingat Ya lagi anak balik. muda harus sempet lah kayak gitu. Iya harus. Kalau enggak telat nanti. Iya, telat. Wah, Iya, repot telat. yang telat. Gue ingat kata-kata guru gue gitu. Lu maksiat. Ketika lu habis maksiat, lu makan nggak? Makan. Lu minum nggak? Minum. Lu masih bisa napas nggak? Masih. Tuh lihat. Di saat lu maksiat aja, Tuhan lu nggak ninggalin lu. Lu dikasih rizki bisa makan, lu dikasih napas masih. Tuhan lu nggak ninggalin lu gara-gara lu maksiat. Dengan begitu banyak kemaksiatan lu, Tuhan lu nggak ninggalin lu. Masa lu mau ninggalin Tuhan lu cuma gara-gara satu maksiat? Sedangkan Tuhan lu nggak pernah ninggalin lu walaupun maksiat lu banyak. Kita misalnya sahabatan, lu punya salah sama gua nggak ninggalin lu. Terus tiba-tiba gara-gara misalnya lu salah apa sedikit, udah dah gua nggak mau sahabatan lagi sama lu. Sedangkan gua masih mau nerima lu sebagai sahabat. Kan bego, bener gak? Orang yang bego tuh di saat dia tahu Tuhannya masih nerima dia, tapi dia nggak mau nerima Tuhannya. Atau dia merasa Tuhannya tidak menerima dia. Nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin ya. Itu setan ya. Setan. Iya, lu ibarat kata ketika lu maksiat. Gue merasa Tuhan nggak nerima gue tuh gue pernah tapi itu akhirnya gue curhat.
sama guru gue dibilang nggak mungkin lah nggak mungkin Tuhan jauh, orang Tuhan tuh lebih dekat dari nadi gitu katanya. Nah. Berarti itu salah tuh ya. Salah. Berpikiran Tuhan tuh nggak bakal nerima kita tuh salah ya. Salah, karena saat lu maksiat aja lu masih bisa nafas, lu masih dikasih mata. Kalau Tuhan marah sama lu, terus Tuhan nggak baik sama lu, bisa aja langsung dicabut semua nikmatnya. Kita kalau nitip motor ke orang, motor kita dirusakin, dipakai nggak bener, bisa kita tarik langsung motornya. Tapi Allah ngasih kita mata, ngasih kita tangan, kaki, kita pakai nggak bener langsung ditarik nggak? Enggak. Itulah baiknya Allah. Allah masih kasih kita kesempatan. Maha pengampun, maha pengasih emang. Iya, maha pengampun, maha pengasih. Dan rahmat Allah tuh luas. Gua kadang setiap habis ngelakuin dosa, gua habis ngelakuin dosa nih, gue selalu cari dulu rahmat Allah. Maksudnya gimana tuh? Iya. Jadi lu misalnya habis maksiat nih, atau lu tapi lu jangan niatin juga maksiatnya. Hilaf, misalkan hilaf. Hilaf. Aduh, hilaf. Apa? Iya, aduh. Lagi dah juga hilaf lagi anjir. Nggak bisa dong hilaf, kalau udah ingat ya bukan hilaf namanya, Iya. sengaja. Misalnya hilaf nih. Nah, lu langsung cari rahmat Allah. Rahmat Allah tuh luas. Gua kadang nih habis maksiat ketemu pengemis di jalan. Bu, nih buat makan ya. Itu rahmat Allah tuh. Oh, langsung ya. Itu rahmat tuh. Bahkan lu pernah denger gak cerita orang seorang pelacur habis dari klub malam, habis dari tempat nggak bener, ada anjing yang mau minum, pernah denger kan? Dia copot tuh sepatu dia, diserok air deket situ, diminumin ke anjing itu. Sebab itu dia diampunin sama Allah dan akhirnya masuk surga. Pernah dengar kan ceritanya? Pernah. Nah itu lu bayangin. Jadi rahmat Allah tuh nggak, iya kadang kita, wah gue harus sholat nih, mandi, gini-gini ribet apa segala macem. Enggak, jadi ketika lo mau bertaubat, lo cari rahmat Allah, dan rahmat Allah tuh nggak susah kok. Lo cium tangan ibu lo, itu rahmat Allah. Segala hal kebaikan, bahkan lo senyum sama orang yang lewat depan lo, itu udah rahmat Allah. Jadi rahmat Allah tuh luas. Nggak cuman di atas sejadah, nggak cuman ketika lo sholat, ketika lo ngasih makan orang lapar, itu juga rahmat Allah, dan di situ lo diampuni. Berkah bukan sama nggak sih? Beda ya? Beda. Kalau berkah itu, ya berkah juga rahmat sih sebenarnya. Iya. Ketika lu udah Berkah banyak dan rahmat, iya. nah lu bakal berkah tuh hidup lu gitu. Nah, oke, pertanyaan terakhir deh. Udah lama kita nih. Lu kan hafiz Quran ya? Amin. Alhamdulillah ya. Amin ya. Gimana caranya tuh? Kasih tips dong buat kita yang mau jadi hafiz Quran. Yang kayak gue deh, mau kita. Gue jujur gue nggak bisa ngaji. Jujur gue nggak bisa ngaji. Masa sih? Jujur nggak bisa gue. Gue gara-gara dulu SD udah baru udah masuk Al-Quran, bandel tapi dulu pas SD. Jadi gue nggak pernah ngaji. Nah sampai sekarang tuh gue kadang kalau liat anak kecil ngaji tuh gue nangis gitu, nyesel gitu. Tapi gue mau belajar pasti ada aja godaannya. Entah itu kerjaan, entah itu apa. Jadi kayak Ya jadi yang bikin susah sebenarnya bukan Qurannya kan? iya, Godaannya. godaannya itu. Dan gue termasuk anak muda yang jiwanya ini meriah menyambut godaan setan. Ya, Gue suka gitu. itulah jiwa muda. Jiwa, nah tapi Welcome, lu gitu ya. nah, ada orang kayak lu di tengah Jakarta, apalagi yang lu tahu sendiri, yang pergaulannya udah, gua aja sebagai orang Jakarta lihat selatan Jakarta itu udah gila banget. Udah bener-bener kalau mau gua soalin ya, wah ini udah neraka yang di dunia. Mungkin kadang-kadang gua ke daerah, maaf gue sebutin aja, ke daerah-daerah Senopati, Senop, terus CBD. ada CBD, tuh anak mudanya gila udah kayak kambing yang tersesat aja gitu. Cuma gue kayak kasihan ya, gue mau merasa bener, cuma gue juga nggak bener. Cuma kita ada orang yang yang masih bisa berpegang teguh sama Islam, terus masih hafiz, ya pemahaman masih ada, dan niat untuk memahami agama, selain emang itu bakat dan gift dari Tuhan. Apa sih tipsnya gitu? tipsnya yang pertama, Atau ada pengalaman apa gitu yang buat lu harus dalamin agama? gue sebenarnya dulu gue merantau ke Jakarta, gue jauh dari orang tua. Gue juga udah cobain semua hal di Jakarta. Sampai gue ketemu guru gue yang itu. Baru di situ gue sadar, sekarang orang kalau mau deket sama Tuhan ya, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Kata Allah tuh di Quran, wahai orang-orang yang beriman, carilah wasilah untuk kamu dekat dengan Allah.
kita mau deket sama Allah kita butuh Quran. Ya. Nah begitu juga kita butuh ulama. Gue akuin mungkin gue nggak full 100% baik gitu ya kan. Ya, Maksudnya semua nggak mungkin tuh malaikat. Tapi minimal gue bikin ya 80-20, 70-30 lah. Harus lebih gede baiknya. Timbangan. Jadi sebelum lu ditimbang di akhirat lu harus sudah menimbang diri lu dulu di dunia. Lu timbang. Oke, gue nggak bisa ninggalin ini. Misalnya gue katakan gue nggak bisa ninggalin pacaran, gue nggak bisa ninggalin cewek gue, kasihan dong dia udah segala macem, masa tiba-tiba gue tinggal misalnya gitu. Gue juga nggak bisa gitu. Ya, gue juga bisa, susah. Nah, oh ya udah, berarti kalau gue masih kayak gini, ibadah gue harus gue tingkatin. Gue harus ngaji dikit sama ulama gitu, karena yang penting jadi anak muda tuh ya jangan 50-50 juga gitu. Jadi yang baiknya 70, yang nggak baiknya 30. Tapi lu berharap juga yang 30 ini terus berkurang gitu. Tapi sampai kapanpun ya lu bakal salah. Ya balik lagi, lu servis lagi diri lu biar jadi lebih baik lagi. Nah kalau Quran sebenarnya gue aja sekarang hafal buat gue nggak penting. Di saat seseorang dibilang hafiz itu kan dari bahasa Arab, artinya dia menjaga Quran. Dia bisa menjaga Quran dalam keseharian dia juga. Gue sekarang minimal baca lah, kan syuting apa segala macem padet. Tapi gue sempetin kadang di mobil, di jalan ya kan, daripada gue puyeng lihat macet ya kan. Udah gue baca Quran, karena sebenarnya nggak susah. Quran tuh diciptain walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi Allah tuh ciptain Quran itu dengan mudah dan untuk memudahkan. Jadi kalau ada orang yang susah, bukan Quran yang susah. Guanya yang susah berarti. Tapi memang kitanya kadang, dan gue akuin itu juga kadang ya kan, kita kalau lagi datang malesnya, lagi datang apanya gitu. Tapi kalau lu mau deket sama Quran kayak tadi, sebenarnya balik lagi sih tips dari itu semua. Lu tak kenal maka tak sayang gitu. Lu kalau nggak sayang sama dia, lu mau nggak sih jalan sama dia, deket-deket terus sama dia? Ya belum tentu. Lu kalau nggak sayang sama Tisa, misalnya lu nggak mungkin mau deket-deket terus sama dia, mau bela-belain nyamperin dia misalnya jauh-jauh ke lokasi syuting, benar nggak? Karena lu udah sayang, lu kenal terus lu sayang sama Tisa. Gitu juga lu sama Tuhan. Ketika lu belum kenal, lu nggak akan ada rasa pengen deket, rasa sayang. Tapi ketika lu udah sayang sama Tuhan lu, pasti lu akan bela-belain, lu akan deketin Tuhan lu. Dan gimana cara lu kenal sama Tuhan lu? Lu harus punya circle yang baik. Gue walaupun punya circle teman-teman artis, tapi gue pasti selalu nyempetin seminggu sekali ketemu guru gue, supaya gue makin kenal sama Tuhan gue. Akhirnya gue kan jadi kenal Tuhan. Sinyalnya ya, sinyalnya ikut kita ya. Iya, akhirnya ketika gue ngaji, intinya deket sih sama ulama. Ketika lu deket sama ulama, mereka ngasih tahu lu tentang Tuhan lu kenal, lu bakal sayang. Dulu gue nggak sayang sama Tuhan gue, karena gue kira gila Tuhan ini banget, kaku banget. Maksudnya gitu kan, masa begini boleh, begini nggak boleh. Terus kalau begini kita dihukum apa? Oh jahat banget Tuhan. Tapi ketika gue kenal sama ulama, gue tahu indah. Ternyata Tuhan tuh kalau udah sayang sama hambanya tuh, dia bisa ngampunin dosa-dosa hambanya. Jangankan Tuhan. Bucin berarti ya. Iya, jangankan Tuhan ya. Bucin, nggak tahu. Bukan maha bucin, maha cinta ya. dia. Maha cinta. Maha bucin mah gue aja dah. Orang tua tetap sayang sama anaknya walaupun dia punya salah. Apalagi Allah gitu. Dia Allah tuh cuma nitipin rasa sayang tuh ke orang tua ya cuma 1% dibanding 99% rasa. Allah kan maha cinta tadi ya. Tuh, kalau yang orang tua aja yang cinta sama kita, yang sayang, walaupun kita punya salah, kita tetap diayomin, dielus, dikasih tahu. Maksudnya kita tuh nggak ditinggalin gitu. Itu yang cintanya cuman berapa persen? Gimana maha cinta? Makanya orang tuh mikirnya Allah tuh serem, Allah tuh gimana. Padahal Allah tuh maha cinta. Kalau lu ngerasain dicintain sama orang yang paling hebat di dunia, Tuhan lu jauh lebih hebat mencintai lu daripada orang yang lu cintai. Gitu. Luar biasa. Berarti tipsnya lingkungan yang pertama ya. Lingkungan sekeliling tuh. Tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi lu harus kenal lu sama Tuhan. Sebelum iya kan lu bilang lu sayang karena lingkungan lu menggait lu apa memperkenalkan lu untuk sayang sama Tuhan kan. Iya, Jadi betul. tipsnya untuk kalian semua yang pingin hidupnya apa ya, lebih stabil di jalan Tuhan, mungkin pingin
pengen lebih dekat lagi sama Tuhan. Itu mungkin cari inner circle yang mendukung juga ya. Gak mungkin gitu kita pengen deket sama apa ya, sama musiknya John Lennon kalau kita nggak gaul sama para penggemar Beatles gitu. Jadi Ya, kalau kita betul. mau deket sama Tuhan sendiri ya kita harus bergaul dengan orang yang ngefans sama Tuhan itu. Iya, betul. Jadi gitu ya kurang lebih Gitu, ya. kurang Jadi kalau kita lebih. mau dekat sama Tuhan kita harus dekat sama orang yang fans sama Tuhan. Oke, jadi sekian seperti itu perbincangan sore ini dari Dul Jalani dan Syakir Daulaikir. Makasih ya. Thank you. Mantap ya. Jangan lupa subscribe dulu di YouTube Kak. Gua ada, Syakir Daulay. Syakir Daulay, jangan lupa subscribe juga. Insya Allah bermanfaat. Sampai jumpa di konten-konten lainnya. Bye. Bye-bye.